Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Petrus Leonardo Denias Tania PC, kelas 10-8, absen 27, yang menjelaskan materi biologi keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati: keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi, meliputi perbedaan warna, perbedaan ukuran, perbedaan habitat, maupun perbedaan susunan gen. Ada tiga tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama genetik, kedua spesies, ketiga ekosistem. Kita akan masuk ke tingkat genetik terlebih dahulu. Satu, tingkat genetik. Ada apa isi di tingkat genetik ini? Yaitu pertama, terjadi dalam satu populasi, spesiesnya sama, berbeda susunan gen menimbulkan varietas pada tumbuhan atau ras pada hewan. Contoh, varietas mangga, mangga lagi, mangga arum manis, dan mangga Indramayu. 2. Ras kucing, Sphinx, Angora, Persia. 3. Ras manusia, Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Kita masuk ke tingkat 2, yaitu tingkat spesies. Tingkat spesies terdiri dari 4. Yang pertama, terjadi dalam komunitas, spesiesnya berbeda-beda karena perbedaan habitat. 4. Tapi masih satu genus atau famili. Contoh, aren, tempat habitatnya gunung, kelapa tempat habitatnya pantai, pinang tempatnya di tempat yang kering, nipah tempat yang basah. Di kelompok aren, kelapa, pinang, dan nipah ini termaksud famili Areaceae. Oke, kita lanjut ke tingkat ekosistem. Yang pertama, perbedaan interaksi biotik dengan abiotik, macam-macam ekosistem. Pertama, ekosistem perairan atau akuatik. A. Air tawar. Di ekosistem perairan ini atau akuatik terdiri atas 2, yaitu air tawar dan juga air laut. Kita masuk ke air tawar dulu. Air tawar selintas atau kadar garam rendah. Penetrasi cahaya yang masuk sedikit, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Zona-zona litoral, penetrasi cahaya masuk banyak di permukaan atas atau danau. Penetrasi cahaya masuk sedikit. Profundal, tidak ada lagi cahaya yang bisa masuk di dasar danau. B. Air laut. Kita masuk ke ciri-ciri air laut. Yang pertama itu kadar garamnya tinggi, penetrasi cahaya yang masuk banyak. 3. Tidak dipengaruhi iklim atau cuaca. 4. Arus air dipengaruhi oleh arah angin. Dan termasuk zona berdasarkan intensitas cahaya. Kelima, intensitas cahaya tinggi. Keenam, twilight di antara mesopalagi dan barhepalagi. Zona berdasarkan kedalaman air laut. Litoral, zona pasang surut di pesisir pantai. 2. Netrilik, kedalamannya kurang dari 200 meter. 3. Batal, kedalamannya 200 sampai 2000 meter. 4. Absyal, kedalamannya lebih dari 2000 meter. Dan terakhir, handal, Palung Mariana, lebih dari 8000 meter. Oke, kita masuk ke organisasi ekosistem di perairan. Apa sih yang ada di organisasi ekosistem perairan? Yang pertama itu plankton. Plankton merupakan organisme yang bergerak karena arus air.
Plankton terdiri menjadi dua, yaitu fitoplankton dan juga zooplankton. Yang pertama, fitoplankton menyerupai tumbuhan, contoh ganggam. Dan yang kedua, zooplankton menyerupai hewan, contoh protozoa. Yang kedua itu neoston, organisasi yang dapat mengambang di permukaan laut, contoh serangga air, teratai. 3. Nektron, organisme yang bisa berenang bebas, contoh ikan dan katak. 4. Betos, organisme di dasar perairan, contoh kerang, terumbu karang, kepiting, dan bulu babi. 5. Perifiton, organisme yang menempel pada substrat atau organisme lain, contohnya bintang laut, siput, dan keong. Oke, setelah kita mengetahui ekosistem perairan, yaitu ada air tawar dan air laut, dan kita juga sudah mengetahui apa aja organisme yang ada di dasar laut. Kita lanjut ke ekosistem kedua, yaitu ekosistem darat atau terrestrial. Ekosistem darat terbagi menjadi 7. Yang pertama itu hutan hujan tropis. Ciri-cirinya, curah hujan tinggi 200 sampai 400 cm per tahun. Mataharinya bersinar sepanjang tahun. Didominasi oleh tumbuhan berkonferensi atau membentuk tudung. 2. Savana atau sabana atau stepa. Di savana ini kita memiliki 3 sebutan, yaitu bisa disebut savana, sabana, atau stepa. Ciri-cirinya, curah hujan 90 sampai 150 cm per tahun. Didominasi rerumputan yang diselingi pohon. 3. Padang rumput. Curah hujan 25 sampai 50 cm per tahun. Didominasi oleh rerumputan. 4. Gurun. Curah hujan kurang dari 20 cm per tahun. Evaporasi tinggi atau penguapannya tinggi. 3. Didominasi oleh tumbuhan kaktus atau sukulan. 5. Hutan gugur. Curah hujan 75 sampai 100 cm per tahun. Terdapat di negara dengan 4 musim. 6. Taiga. Curah hujan 50 sampai 75 per tahunnya. Didominasi oleh tumbuhan konferensi berdaun jarum seperti cemara dan pinus. 7. Tundra. Itu ekosistem paling dingin di kutub. Suhu sampai -2 sampai 8 Celcius. Oke, setelah mengetahui keanekaragaman hayati dari 3 gen, spesies, dan ekosistem, dan kita sekarang akan masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Apa sih klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi adalah suatu sistem pengelompokan makhluk hidup ke dalam tingkat tertentu berdasarkan kesamaan karakter seperti morfologi, sifat genetik, tingkah laku. Ilmu klasifikasi sama dengan taksonomi. Bapak taksonomi adalah Carlos Linnaeus. Tujuan dan manfaatnya. 1. Mendefinisikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. 2. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. 3. Mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kerabatannya. 4. Mengetahui hubungan kerabat antar makhluk hidup. Kita masuk ke jenis-jenis klasifikasi. Yang pertama, alamiah. Berdasarkan faktor alamiah, contoh cacing, rayap, kupu-kupu adalah kelompok hewan. Dan kedua, artifisial atau buatan. Berdasarkan nilai gunanya, jahe, kunyit, temulawak termaksud kelompok obat-obatan.
Dan ketiga, filogenetik, berdasarkan hubungan kerabatan, contoh kucing, harimau, anjing, dan serigala. Setelah mengetahui tujuan dan manfaat klasifikasi dan juga jenis-jenisnya, kita masuk ke aturan penulisan sistem tata nama binomial. Yaitu pertama menggunakan bahasa Latin, kedua terdiri dari dua kata, tiga kata pertama general atau genus diawali huruf kapital, kata kedua spesies yang ditulis huruf kecil, tiga ditandai dua garis terpisah untuk nama genus dan spesies atau huruf miring. Nama deskriptor ditulis di belakang nama spesies dengan huruf tegak tanpa garis bawah atau garis miring. Contoh tingkat takson. Di bawah tingkat takson ada dominan atau eokron. Di bawahnya dominan ada kingdom. Di bawahnya dominan ada divisi, filium, divisi. Di bawah divisi ada filium. Di bawahnya filium ada kelas. Di bawahnya kelas ada ordo. Di bawahnya ordo ada family. Di bawahnya family ada genus. Di bawah genus ada spesies. Kunci determinasi. Kuncinya petunjuk untuk mengidentifikasi atau klasifikasi suatu organisme ke dalam suatu tingkat atau takson tertentu. Kunci ditonomi terdiri dari sederet pernyataan terdiri dari dua garis dengan ciri yang berlawanan. Oke, sekian presentasi biologi tentang keanekaragaman hayati dan juga klasifikasi makhluk hidup. Mohon maaf jika saya ada kata yang belibet atau ada salah kata. Sekian, terima kasih.